Kak Sam, bikin CV HR yang bukan jurusan psikologi dong. Boleh? Yuk tonton sampai habis, biar kamu bisa bikin CV yang menarik. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Gua tuh lagi nge-scrolling lagi video-video lama gua, dan gua menemukan ada video yang di sini tuh udah dibuat 1 tahun yang lalu, dan jumlah viewsnya itu lumayan sih buat gua ya. Gua kan YouTuber kecil nih, 32.000 view. Buat gua yang saat ini subscribernya tuh cuman 7.600-an. Jadi, dan gue tanya ke tim sosmed gue gitu ya, dia bilang kalau tiap bulan tuh juga masih terus view-nya nambah Kak Sam gitu, dan komentar-komentar pun juga ada. Komentar-komentarnya saya perhatikan juga macem-macem gitu ya, ada yang julitin saya juga ada gitu kan, cuman ya apa-apa ya, itu udah biasa. Kalau kita udah masuk ke sosial media mah harus siap, ada orang yang apresiasi, ada orang yang ngejulit. Nah, makanya yang saya mau bahas di sini bukan yang ngejulit. Yang saya mau bahas ini adalah yang minta ilmu. Gimana caranya bikin CV untuk melamar ke posisi HR. Dicatat ya, ini khusus konteksnya untuk melamar ke posisi HR. Padahal dia bukan dari psikologi jurusannya. Oke, itu konteksnya. Kita bahas. Pertama, mindsetnya salah. Orang HR itu bukan harus orang psikologi. Tidak harus orang psikologi. Saya pun juga bukan lulusan psikologi. Karena pekerjaan di HR itu sangat luas. Tidak semua pekerjaan HR membutuhkan ilmu psikologi. Saya ulang, tidak semua pekerjaan HR butuh ilmu psikologi. Contoh, kalau kamu bekerjanya sebagai administrasi, operation di HR, ngurusin payroll, absensi, ngitungin lembur, kamu nggak butuh ilmu psikologi, kamu butuh ilmu yang bisa ngitung-hitungan, Excel sheet. Kalau kamu di bagian rewards and benefits, yang kerjaannya emang ngitungin gaji orang, sambil ngiler-ngiler, lihat orang nih gajinya tinggi-tinggi banget, saya sendiri cuma segini gitu ya. Kamu butuh ilmu hitung-hitungan, ilmu rewards and benefits, sama kamu butuh ketabahan. Yang ngeliatin gaji orang tapi gaji kamu cuma segitu gitu ya. Kamu butuh kebesaran dan kelapangan dada, dan itu tidak harus dari orang psikologi yang mampu seperti itu. Make sense nggak? Oke ya, itu satu. Yang kedua adalah, memang ada pekerjaan di HR yang kalau kita punya background psikologi, kita jadi lebih terbantu. Contohnya apa nih? Misalnya pekerjaannya adalah merekrut. Nah, waktu kita merekrut, mungkin kalau saya kan bukan belajar psikologi, tetapi istri saya lulusan psikologi ya, dan saya pun juga belajar lah ilmu psikologi yang dari luar ya, bukan dari sekolah pasti. Kalau kita udah belajar tentang psikologi, tentang manusia pada umumnya dan sebagainya, tentu waktu kita ngobrol sama orang, terutama dalam konteks merekrut, kita jadi lebih peka kan. Oh, ini orang kayaknya tipenya seperti ini deh. Kita jadi lebih tahu gimana pertanyaan apa yang cocok untuk kita tanyakan, yang bagus untuk kita tanyakan, supaya kita bisa menggali kepribadian orang tersebut. Oke. Tetapi itu pun seorang lulusan psikologi pun bukan tidak serta-merta langsung mampu untuk, tanda kutip, membaca orang. Jadi ini juga persepsi yang menurut saya kurang tepat gitu ya. Orang psikologi bisa baca orang. Orang psikologi atau yang belajar psikologi belajar jenis-jenis, tipe-tipe kepribadian, ciri-cirinya seperti apa. Nah, tugas kita adalah mengobserv, dan observasi dan melakukan assessment seperti itu butuh latihan, butuh pengalaman. Nggak bisa lulus langsung begitu. Paham ya? Jadi, membantu nggak? Membantu, karena kita tahu teorinya. Tapi bukan berarti langsung bisa seperti hal-hal seperti itu. Atau gimana Kak Sam kalau misalkan dalam proses rekrutmen ada tes psikotes, right? Tes kepribadian. Sehingga kalau dia lulusan psikologi kan, dia bisa ngitung tesnya.
Tapi setahu saya, nggak semua lulusan psikologi S1 itu udah bisa untuk ngitung atau melakukan assessment terhadap tes-tes psikotes. Ya, again, right? Dan teman-teman harus tahu, zaman sekarang tidaklah suatu kewajiban untuk merekrut orang dengan psikotes. Ini kelihatannya saya keluar dari topik, tapi sebenarnya enggak ya. Saya ingin teman-teman benar-benar paham bahwa you don't have to be worried kalau teman-teman bukan lulusan psikologi dan berniat mau terjun ke dunia HR. Karena saya mau bukain dulu mindsetnya. Ternyata justru bagi saya, correct me if I'm wrong, tapi bagi saya, pengalaman saya bertahun-tahun di HR, kebanyakan skills HR ya atau pekerjaan HR yang tidak ada hubungannya dengan psikologi. Terus gimana dengan CV-nya? Nah, kita masuk ya. Kita harus tahu dulu nih, sebelum masuk ke CV-nya lagi ya. Kalau kalian mau apply sebagai HR yang mana? Nah, HR yang mana? Karena kalau kalian mau apply sebagai HR yang operation and administrative, maka di CV kalian harus kasih tauin pengalaman kalian dalam handling administrasi. Betul nggak? Make sense nggak? Karena yang dicari adalah skills untuk handling administrasi. Contoh, kalian ceritakan di CV-nya, oh saya pernah nih jadi sekretaris, saya pernah nih jadi bendahara, ya bahan bendahara sendiri buat saya itu masih administratif ya kalau di levelnya di kampus gitu kan. Ini kita ngomong fresh graduate ya. Saya pernah nih apalagi ya, misalkan handling filing atau pernah magang, ditulis pernah magang, urusannya adalah untuk handling file-file ya, merapikan, penamaan, memilah-milah, mengelompokkan, ditulis kerjaannya apa. Ya, kalau mau ke area yang administratif, tunjukkan bahwa kalian itu nyaman dengan pekerjaan administratif, sudah pernah ada terbiasa ya, mungkin terbiasa belum, tapi at least sudah pernah gitu ya. Dan tunjukkan kalau kalian teliti. Gimana kalian nunjukinnya kalau teliti di CV? Ya, misalkan tulis achievement-nya apa? Tidak pernah ada file yang hilang. Ah kak, saya masa gitu aja ditulis sih? Ya nggak apa-apa, namanya juga usaha. Nggak usah banyak mikir ini nanti gimana itu gitu. Pokoknya kalau itu make sense ya ditulis ya di CV. Achievementnya 0 mistakes in handling files misalnya gitu ya. Jadi nggak ada kesalahan. Itu kan berarti menunjukkan kalian ketelitian. Nah, kalau kalian mau masuk apply sebagai recruiter, ya ditulis di CV-nya pengalaman kalian dalam merekrut panitia misalnya. Contoh, kalian pernah menjadi koordinator konsumsi. Lalu di situ ceritain apa yang saya kerjakan. 1, merekrut 50 anggota seksi konsumsi. Wah, itu 50 panitia 50 konsumsi yang makan berapa? Ya. Atau kalian pernah punya usaha sampingan, jadi wedding organizer ya, atau party organizer, sehingga kalian ada pekerjaan untuk merekrut para freelance. Tulis di situ pekerjaan independent party organizer. Salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah merekrut. Nah, kan ada kata-kata merekrut, right? Merekrut freelance untuk membantu bisnis saya. Simple kan? Karena yang kita cari orang yang pernah merekrut. Oke, kita nggak cari orang yang pandai merekrut, karena kita tahu fresh graduate mungkin belum dibekali dengan ilmu itu. Tapi at least dia pernah merasakan ngerekrut orang itu seperti apa. Nah, itu akan jadi nilai plus. Nah, selain itu, rekrutmen itu teman-teman ya, kalian harus tahu. Itu dibutuhkan skills jualan. Nah, ini mungkin yang kalian nggak pernah tahu. Kalau orang rekruter yang bagus, itu dia harus punya skill jualan. Karena waktu dia ngerekrut, dia harus bisa menjual company-nya supaya orang tuh mau. Waktu dia merekrut, dia harus open vacancy, sehingga orang tertarik untuk melamar. Kan gitu kan? Nah, berarti yang ditulis di CV-nya apa dong? Oke, 1, saya pernah menjadi seksi publikasi. Ya, dokumentasi dan publikasi. Kalau saya dulu sebutnya PubDoc. Publikasi dan dokumentasi gitu ya. Intinya saya pernah di kampus
mempromosikan sesuatu lah, menjual sesuatu. Nah itu bagus tuh, ya. Saya pernah bikin poster, digital poster untuk apa. Itu boleh diceritakan di CV-nya. Jadi orang tahu, oh ini kayak dia biasa jualan, nyari orang. Ya jualan lah ya, nggak mesti nyari orang. Pokoknya jualan. Oke. Nah, yang ketiga adalah kegigihan. Jadi orang di recruiter itu kalau beneran yang di perusahaan-perusahaan besar terutama ya, wah itu tuh perlu gigih banget karena ngerekrutnya itu bisa target itu bisa banyak gitu ya. Saya punya klien, target rekrutmennya itu setahun tuh bisa 1000-an teman-teman. Dibagi pastinya, dibagi ke banyak orang rekruter, tapi tetap aja pressure-nya tuh lumayan gitu loh ya. Jadi tunjukkan di CV bahwa kalian tuh orang yang gigih. Gimana? Misalnya kayak tunjukkan achievement gitu ya. Misalnya pernah masuk memenangkan lomba ini setelah kalah sebelumnya misalnya. Jadi nggak apa-apa di CV itu boleh bilang loh, untuk kita boleh bilang bahwa kita pernah fail tapi kita akhirnya berhasil. Entah itu nanti di di profilnya ya, kalian sebutin di profilnya bahwa saya merasa bahwa saya adalah orang yang gigih karena apa gitu ya, atau key traits-nya kalian apa. Jadi kayak key traits itu apa ya, key karakteristiknya ditulis gitu kan. Saya orang yang gigih karena apa. Kalau bisa kalau nulis CV itu gitu ya. Kalau lagi ada self claim tuh kita yang ngeklaim diri sendiri kita. Saya adalah orang yang gigih ya karena apa. Kalau bisa dikasih contoh atau buktinya, itu akan lebih kuat di CV ketimbang kita hanya self claim, orang gigih pantang menyerah gitu, tapi hanya tulisan gitu aja ya. Oke. Nah itu contoh untuk merekrut yang kalau mau melamar yang rekruter, jadi rekruter. Ketiga yang paling lazim lagi itu masuk ke dunia training ya. Fresh graduate ke HR itu masuk ke dunia training ya, jadi learning and development officer, training officer. Nah itu juga biasanya lazim. Teman-teman harus tahu kerjaannya itu apa. Kerjaannya kalau masih fresh graduate itu biasanya kita harus ngatur training. Ada training nih, yuk jalan. Konsumsinya disiapin, pembicaranya dihubungi, ya pematerinya dihubungi, alat trainingnya disiapkan. Nah, kalau teman-teman bayangkan sebenarnya skillsnya itu apa sih? Project management. Catat ya, skillsnya itu project management. Artinya teman-teman harus menunjukkan di CV Anda bahwa saya punya pengalaman dalam memanage project gitu. Misalkan saya pernah jadi panitia apa yang dimana ada eventnya, terutama ada event. Jadi kan anggap aja ini event training. Kalau ini event yang lain ya, dimana saya menyiapkan A to Z-nya. Misalnya saya menyiapkan mulai dari barang-barang perlengkapannya hingga acaranya dan sebagainya. Oke, itu yang training. Nah, kadangkala orang-orang fresh grade yang masuk ke training ini juga suka diceburin tanda kutip untuk masuk ke ruang kelas, terusnya ngebuka training untuk menyemangati peserta training, ngasih ice breaking gitu. Itu biasanya diceburin juga tuh jadi MC-nya. Nah, kalau teman-teman memang orang yang suka seperti itu, tulis juga di CV-nya pengalaman jadi MC. Ya, pengalaman jadi apa lagi ya? Speakers mungkin ya, saya pernah diundang pembicara untuk, walaupun audiensnya ada di kelas ya nggak apa-apa gitu loh. Kita juga kalau ngerekrut fresh graduate kagak expect jauh-jauh kok. Kita nggak expect kalian pernah ngomong di TEDx atau di TED Talks gitu kan, atau apa gitu. Enggak lah, lo ngomong di kampus, audiensnya ada di kelas lo yang lo ancem juga apa-apa gitu. Lo ancem biar datang apa-apa, yang penting lo udah pernah gitu jadi speaker. Nah, jadi itu contoh ya. Kalau gue terusin lagi videonya nggak selesai, tapi at least kalian udah dapet 3 contoh. Kalau kalian mau apply untuk administrasi di HR, operation di HR, udah ada tadi ya. Kedua, kalau sebagai recruiter, dan yang ketiga sebagai training. Oh, saya tambahin lagi sebagai training. Akan jauh lebih baik kalau misalnya kalian nyebutin kalian pernah ada pengalaman tutor.
Kan biasanya anak-anak kuliah zaman sekarang kan banyak ya ngetutorin adik-adik kelasnya sambil modus gitu kan ya. Ya kan? Nah itu nggak apa-apa, tulis aja, walaupun motivasi kalian waktu itu untuk modusin doang ya. Walaupun yang diajarin juga nggak ngerti, pokoknya tulis aja. Ya, tulis aja pengalaman untuk tutoring, mentoring, ya mau itu akademis kayak, mau non akademis kayak, itu ditulis aja supaya kamu bisa cerita bahwa saya itu memang senang ngajarin orang, senang melihat orang berkembang dan segala macam, gitu ya. Nah, nanti juga pas lagi masuk ke kantor gitu ya, kena kelas-kelas training, masuk gitu ya, terus ada anak-anak MT, management training lainnya, wah kalian juga akan kelihatan gagah loh yang cowok-cowok tuh ya, ih kakaknya nih gitu kan, depan kelas MT, ya keren di depan gitu, padahal sama-sama fresh graduate gitu ya, bedanya gue orang trainingnya gitu ya. Jadi tenang aja, intermezzo buat kalian yang suka modus karena urusan training gitu ya, nanti di kantor pun juga bisa modus. Anyway, supaya nggak kaku-kaku amat dan nggak serius-serius amat, karena ini konten ini buat Gen Z, ya kan? Jadi ya itu aja deh, ya sebelum saya terlalu melebar kemana-mana. Oke, selamat berjuang teman-teman. Kalau ada pertanyaan lagi, ada request, Kak mau bahas tentang apa kek ya yang terkait dengan fresh graduate, HR, apapun lah, coba aja di drop di komen. Kalau memang sesuai dengan expertise-nya saya akan jawab. Kalau enggak, saya doain aja supaya kalian dapat jawabannya. Thank you semua, jangan lupa subscribe dan share video ini ke semua temen Gen Z kamu yang pengen karirnya lewat HR. Bye-bye.